Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara pasti diberkati. Dimanapun saudara berada, percaya Tuhan ada di sana. Selalu memberkati saudara dan saya. Siap diberkati? Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan di dalam hari ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu, untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Biar penyertaan-Mu ada menyertai memberkati. Kami butuh firman-Mu yang akan menuntun siap langkah kami. Tuhan, pandemi seperti ini Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, Kau lihat keberadaan mereka. Sungguh kami butuh firman-Mu yang akan menuntun siap langkah kami. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa, dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, pergumulan mereka dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, ekonomi mereka, kesehatan mereka, apapun itu bentuknya, hamba berdoa, jamah mereka, lindungi mereka, jagai mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu lah Tuhan yang kami butuhkan, yang akan menggenapi semua rencana-rencana-Mu. Dan firman-Mu lah Tuhan yang membuat kami berbeda, yang membuat kami diberkati luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu Bapak, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap diberkati, amin. Mari kita buka firman Tuhan, ayat yang sudah sangat populer, dan saya percaya saudara tidak asing lagi dengan ayat ini. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Saya tunggu sampai saudara bisa membuka. Kalau saudara punya kesempatan membuka Alkitab-mu. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Saya bacakan 6. Firman-Nya berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi kepengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Amin. Luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara, saat ini firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tuhan ada dalam diri kita. Dia sudah ada dalam diri kita. Kita lebih daripada perjanjian lama ini. Carilah Dia. Kita tidak perlu mencari Dia. Dia sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Yes. Dan firman berkata, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sesuai dengan firman Tuhan, kita lebih daripada itu. Dia ada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Ada amin saudara? Wih, ini ayat kita lebih daripada ini semua. Kita tidak mencari lagi Dia karena Dia sudah ada menyertai kita. Kita berseru kepada Dia, Dia hanya sejauh doa. Problem masalahnya adalah Dia sudah dekat dengan kita. Dia sejauh doa. Tetapi kita seringkali kita tidak merasakan berkat Tuhan. Kenapa? Dia sudah ada. Dia ada di dalam diri kita. Dia hanya sejauh doa, tetapi kenapa kita tidak diberkati? Saudara, ini mungkin sebabnya kenapa kita tidak bisa menikmati berkat Allah yang luar biasa. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Di dalam bahasa aslinya, rancangan Tuhan atau pikiran Tuhan, itu rancangan Tuhan atau pikiran Tuhan. Arti daripada itu, kata-kata itu dalam bahasa aslinya adalah tekstur. Okay? Bahasa asli daripada rancangan Tuhan atau pikiran Tuhan itu adalah mesin. Saudara, ini yang harus kita tahu, dan ini seringkali yang menghambat. Kenapa? Dia ada di dalam diri kita. Dia hanya sejauh doa, tapi kita tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Saudara, inilah mungkin salah satunya ada di sini. Karena apa? Karena rancangannya atau pikirannya tidak seperti pikiran kita. Mesin daripada Tuhan beda dengan mesin kita. Kalau saja kita tidak tahu mesin daripada Tuhan,
dan kita masih memakai mesinnya kita tidak pernah akan bisa menikmati fasilitas daripada powernya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara, contohnya seperti ini. Saudara pernah tahu, saudara tahulah mobil. Saudara tahu kan? Mobil Eropa dengan mobil Asia. Saudara, itu berbeda. Contohnya mobil yang bahan bakarnya bensin dengan mobil bahan bakarnya solar, itu berbeda. Kita tidak bisa membawa mobil berbahan bakar solar, kita mau lincah seperti mesin bensin, mobil yang berkadar bensin, itu tidak bisa. Belum lagi truk sama sedan, belum lagi kendaraannya matic atau manual. Saudara, setir kiri atau setir kanan, kita yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan mobil itu seperti apa, mesin seperti apa. Saudara kita pernah puncak, tahulah puncak itu gunung berliku-liku, berkelok-kelok, itu ada sedan, ada bus di sana. Jangan sekali-kali kita menyodok bus kalau kita pakai kendaraan matic dan solar bahan bakarnya. Kita jangan sampai kita naik, kita berkendaraan seperti itu, kita berpikir kita punya mobil sedan, kita berpikir mobil kita manual. Akibatnya begitu kita lagi menyodok dalam keadaan tanjakan, tikungan, mau menyalip daripada bus, kita tidak bisa selincah daripada sedan. Mungkin di tengah jalan kita tersendat-sendat dan akhirnya dari arah lawan itu mobil atau kendaraan lain menyusul dan kita bisa terjadi kecelakaan. Kalau saja kita tidak bisa menyesuaikan, kita tidak sadar kita tuh naik kendaraan apa, itu akan berdampak celaka. Terus setir kiri, setir kanan. Kadangkala kita mobil kita di sini, kita terlalu biasa dengan handrem, pakai tangan, rem tangan namanya. Coba saudara kalau pakai Mercy, seringkali Mercy tuh remnya tuh bukan rem tangan tapi rem kaki. Setir kiri dan setir kanan, mobil Eropa dan mobil Asia, samping kanan ini sen, yang kanan ini sen, yang kiri ini lampu atau ini wiper, kipas. Kita yang harus menyesuaikan. Begitu kita pakai mobil kendaraan Eropa di sana, kita kasih ke kanan, bukan sen tetapi kipas yang jalan. Kita harus menyesuaikan itu semua supaya saudara dan saya bisa memanfaatkan mobil itu. Kalau saudara tidak tahu, saudara berkata, ini mobil gimana sih? Bagaimana sih? Ini kok gak bisa? Ini kenapa seperti ini? Kau akan tersiksa di situ. Tetapi kalau kita bisa menguasai dan kita sadar ini mobil kendaraan dan bagaimana cara menaklukkannya, engkau akan menikmati kenyamanan berkendaraan dengan mobil-mobil Eropa yang lebih stabil, yang lebih enak, saudara. Tapi kalau kau tidak bisa, itulah masalahnya. Hari ini kita ada di tempat ini. Hari ini bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengarannya kurang tajam, tetapi kita tidak mengerti mesin daripada Allah. Saya berdoa, biar kesempatan hari ini kita semua mau belajar mesinnya Tuhan itu seperti apa sih, supaya kita bisa berkendaraan dengan nyaman dan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang Tuhan sudah siapkan untuk memberkati saudara dan saya. Siap diberkati saudara? Amin. Kita lihat, kita buka firman Tuhan di dalam Matius 11, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara melihat ada mesinnya Tuhan di sini? Saudara melihat ada mesinnya Tuhan di sini? Ini ayat yang sudah sering saudara pernah mendengar. Salah satu mesin daripada Allah, kita lihat 28, 29. Untuk ayat 28 itu yang sering kali kita bawa, kita terima dan kita inginkan. Tapi ayat 29 berbeda lagi. Lihat 28. Ayat 28 berkata gini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, mari yang letih, mari yang lesu, mari yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan buat kamu. Oke, kita akan datang ini enak, ini seringkali kita terima, masuk akal. Saudara, ini yang terjadi.
Tapi mereka tidak siap. Ayat 29. Maaf saudara. Ayat 28. Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Saudara coba, kalau saudara dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, begitu saudara ditantang untuk datang, mari. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang saudara inginkan? Ya, sama saya juga. Begitu tantangan, mari datang yang berbeban berat. Keinginan kita yang ditantang itu, kita datang. Kita berharap beban kita diangkat. Kita berharap problem masalah kita diangkat. Itu keinginan kita. Lihat jawaban Tuhan. Ayat 29. Firman berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Kita berharap masalah kita diangkat. Tapi yang terjadi bukan masalah kita diangkat. Tuhan memberikan kuknya lagi. Tuhan memberikan problem, memberikan beban lagi buat kita. Kita berkata, yang ini aja udah berat. Kita datang untuk menerima berkat supaya beban kita diangkat. Tetapi bukannya diangkat, ditambah beban lagi. Saudara mengerti mesinnya Tuhan? Saudara mengerti mesinnya daripada Tuhan? Mesinnya Tuhan, saudara. Dia berkata, mesinnya adalah untuk mengangkat problem kita, masalah kita. Dia buat problem yang baru. Untuk menyelesaikan masalah yang lama, untuk menyelesaikan masalah kita, seringkali dia buat masalah baru untuk menyelesaikannya. Ini yang kita tidak siap. Kita berpikir beban kita diangkat, tapi Tuhan berkata, ambil beban ini, berjalan bersama dengan aku. Itu yang saudara tidak tahu mesinnya. Itulah mesin daripada Allah. Untuk menyelesaikan beban yang lama, dia buat beban yang baru. Dia buat beban yang baru untuk menyelesaikan masalah kita yang lama. Itu dia. Saudara mungkin masih bingung, kenapa seperti itu Pak? Kita lihat contohnya. Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 5. Kita lihat contohnya Lukas 5 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Lukas 5 ayat 4. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalakmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Endingnya kita tahu, dapat ikan banyak. Hampir koyak dia punya jalanya. Saudara, inilah dia. Luka yang lama untuk bisa diselesaikan seringkali Tuhan buat luka yang baru. Simon Petrus, dia punya problem. Sepanjang malam dia menjala ikan, dia tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, tebarkan jalakmu. Dia berkata, Tuhan, sepanjang malam Tuhan, kiri kanan depan belakang, kalau bisa ke atas sudah kami lakukan Tuhan, tapi nothing, kami tidak dapat apa-apa. Dia tuh di sini dia saudara, ini problemnya dia. Tapi Tuhan berkata, lakukan lagi. Tebarkan lagi jalakmu sekarang, tapi bersama dengan aku. Ayo. Dan dia melakukannya, dan dia dapat ikan. Saudara, Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada saudara dan saya. Ada amin? Saudara, luka yang lama, dia udah trauma dan dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin ikan tuh tidak ada kalau udah siang seperti ini. Ikan tuh yang banyak tuh kalau lagi malam sampai menjelang subuh. Udah terang ikan pada bersembunyi. Bagaimana mungkin? Dia udah gagal di situ. Tetapi sekarang diulang lagi kegagalannya. Sekarang jalak lagi. Aduh Tuhan, udah gagal Tuhan. Lagi udah siang seperti ini, mana ada ikannya. Saudara, inilah. Ini prinsip kerja daripada mesin daripada Allah. Simon menjala ikan. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan perintahkan, Tuhan ubahkan ikan
Bukan Simon menjala ikan, ikan datang kepada Simon. Itu yang luar biasa. Dia cari ikan, dia tidak dapat. Tetapi yang bersama dengan Tuhan, ikan yang cari dia. Ini berkat yang luar biasa. Bukan kita cari uang, tetapi uang yang mencari kita. Bersama dengan dia, itu mesin daripada Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya? Dia buat untuk bisa menyelesaikan masalah yang lama. Dia buat masalah yang baru. Bersama dengan dia, diberkati luar biasa. Ada amin? Itu yang pertama. Lihat yang kedua, kita lihat yang kedua di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara, ini ayat juga sangat populer. Ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang," lihat, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini telah tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu kata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Saudara, ini luar biasa. Janda ini dikejar oleh penagih hutang karena dia punya hutang, tidak bisa dibayar, tidak bisa membayar, dan akibatnya anak-anaknya harus jadi budak untuk kompensasinya, untuk penyelesaiannya. Dan dia datang kepada Elisa. Jawab Elisa membuat dia trauma, saudara. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar." Saudara, mintalah. Kalau saudara punya Alkitab King James, di sana dia berkata, "Pergilah." Bukan mintalah bejana-bejana, tetapi pinjam, borrow, pinjam kepada tetanggamu. Saudara, inilah janda itu sudah trauma akibat minjem. Akibat pinjam nggak bisa bayar, jadi ngutang, dan utang berlarut-larut, anaknya akan jadi budak. Dia sudah trauma dengan utang, dia sudah trauma dengan pinjaman. Dia datang kepada Elisa, "Ini mesti bagaimana?" Elisa berkata apa? "Pinjam kepada tetanggamu." Aduh, dia berkata, "Aduh, gue udah mabok dah kalau soal minjem-minjem. Kenapa sih mesti minjam?" Pinjam, tapi bersama dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Luka lama untuk bisa diselesaikan, Tuhan buat luka yang baru. Itu mesin cara kerja daripada Allah, tapi bersama dengan Tuhan. Saudara, seperti Simon tadi, dia nyari ikan. Yang terjadi bersama dengan Tuhan, dia nyari ikan. Ikan dia tidak dapat. Bersama dengan Tuhan, ikan nyari dia. Dia diberkati luar biasa. Amin. Kita tidak cari uang. Kalau saudara cari uang, saudara tidak akan kaya. Tapi kalau uang mencari saudara, siap-siap aja berangkas, pasti saudara kaya. Amin. Kalau saudara sudah kaya, jangan lupa sama muliawan. Amin. Yes. Demikian juga janda, dengan uang beli minyak. Tapi hari ini bersama dengan Tuhan, minyak menghasilkan uang buat si janda sampai utangnya lunas. Itu cara kerja Allah yang luar biasa. Berapa banyak kita yang tidak mengerti mesin daripada Allah kerja seperti itu. Saudara, saya ex-pengusaha. Seringkali banyak jemaat datang adalah pengusaha-pengusaha semua. Sayangnya yang datang sama saya yang dalam keadaan lagi goyang-goyang, lagi punya utang. Gak tahu kalau dia lagi sukses berhasil, lupa kali dia. Gak apa-apa, dia lupa dengan memuliawan, gak jadi soal, asal dia tidak lupa dengan Tuhan. Amin. Yes. Ada pengusaha datang dan berkata, Pak Pendeta, saya berdoa Pak, minta didoakan Pak Pendeta. Masalahmu apa? Dia berkata, saya punya utang. Oh, utang usaha, utang pekerjaan, utang ini. Iya, saya utang pekerjaan karena terlibat segini-gini. Berapa banyak sih utangmu? Dia bilang apa? 400 miliar, sampai melotot saya. Hah?
400 miliar, nolnya berapa juga lupa saya, berapa banyaknya itu nol. Dalam hati saya berkata, loh kok banyak kali. Saudara, saya berkata kepada dia, Ki, yuk kita ulang lagi. Di mana kamu jatuh, mari kita usaha lagi yang baru, tapi bersama dengan dia. Tapi pengusaha itu berkata gini, bagaimana mungkin kalau kita cara dengan lama, cara dari awal seperti itu, sampai kapan utang saya lunas gitu loh. Yang ada dalam pikirannya adalah kapan selesai, gimana caranya. Dia kepingin proyek sekali dapat proyek, lunas semuanya, ngimpi. Untuk bisa seperti itu, cuma ada satu jalan, rampok. Tak bisa saudara. Saya katakan kepada dia, kalau gitu kau baca Matius 23 ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bersihkan bagian dalamnya, luarnya pasti bersih. Kamu datang kepada saya, kepada hamba Tuhan, minta didoakan supaya yang di luar tuh bersih, utang lunas, problem selesai. Tuhan mau berkata, jangan fokus kepada yang di luar, bersihkan yang di dalam. Yang di luar tuh pasti bersih. Mulai lagi dengan yang baru, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Pak, kalau begitu caranya sampai kapan, Pak? Kapan lunasnya? Kau membatasi Tuhan. Kau membatasi Tuhan. Kau berpikir Tuhan sebegitu lemah kah? Kau berpikir 400 miliar mau berapa lama? Seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun? Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi dia. Tapi satu hal, bersihkan dulu bagian dalammu. Bagaimana caranya? Berjalan kembali bersama dengan dia. Pak, apa yang perlu dibersihkan dari saya? Saya berkata sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha, Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah engkau mengandalkan manusia, kau mengandalkan proyek, engkau mengandalkan orang lain, kau mengandalkan dirimu sendiri, kau tidak mengandalkan dia. Terkutuklah. Tapi diberkatilah, ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan melihat di sini, engkau punya problem 400 miliar itu karena kau mengandalkan dirimu sendiri. Bagaimana untuk bisa diubahkan? Andalkan dia, libatkan dia, mulai bersama dengan dia. Kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Jangan kau batasi kapan selesainya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Persiapkan dirimu. Kalau bagian dalammu bersih, secepat itu pula yang di luar pasti akan bersih. Ada amin? Seringkali mereka tidak sadar. Mereka seperti mau memaksa buru-buru, tapi mereka tidak siap. Di dalam mereka tuh masih kotor. Untuk bisa merubah segala sesuatu, seringkali Tuhan bikin luka yang lama. Dia berkata, pengusaha itu berkata, Pak, aku udah capek Pak kerja Pak. Udah capek kerja seperti ini, mulai lagi dari nol begini. Aduh, aku capek. Saudara, hari ini kau tidak jalan sendiri. Hari ini kau memulai kembali, tapi bersama dengan dia. Percayalah, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Itulah mesin daripada Allah. Saudara, sebagai ilustrasi, saya punya teman. Karena pagi-pagi mungkin mesti nganter anaknya pergi sekolah, anaknya pergi kerja. Entah karena dia baru bangun, belum eling banget gitu, dia naik kendaraan motornya gede, cukup besar. Begitu keluar, kaget ada yang lewat. Dia ngerem karena licin, jatuh. Jatuh dia. Istrinya melihat, semuanya melihat jatuhnya tuh seperti slow motion. Gedubrak. Ketawa sambil berkata, papa nih jatuh kayak main film, gedubrak seperti itu. Diangkat dianya, diangkat motornya. Yang terjadi, tangannya melepek, gawer-gawer seperti ini. Dari luar tidak ada luka apa-apa, tidak ada darah yang keluar. Tetapi di sininya, dalamnya memar darah mati. Saudara, begitu di ronsen dilihat, ternyata tulang 6 patah di dalam. Secara garis besar di luarnya nggak terjadi apa-apa, tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi di dalamnya remuk, dia patah.
Untuk bisa menyembuhkannya, harus operasi tangan dokter. Tanpa dirusak dulu, tanpa dioperasi, tidak mungkin bisa disambung kembali itu. Tangan dokter memulihkan dia. Demikian juga Tuhan kita. Dia akan memulihkan luka yang lama dengan membuat luka yang baru. Ini seringkali kita tidak siap. Kita berkata, gue udah capek Pak, gue udah trauma, udah sepanjang malam Pak. Aku udah capek, udah lemah, aku udah capek Pak, udah kapok Pak ngutang. Hari ini kau suruh ngutang lagi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa kau kerja, bersama siapa kau ngutang? Bersama siapa kau pinjam, bersama siapa kau berjalan? Kalau kau berjalan bersama dengan dia, percayalah, dia pasti memberkati kita. Amin. Itu cara mesin daripada Allah yang pertama. Mesin Allah yang kedua, kita lihat di dalam ayat 29. Kembali kepada Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Lihat, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, ini mesin Allah yang kedua. Saudara, kira-kira saudara lebih meresponi panggilan Tuhan yang mana? Mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ayo mari. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah saudara meresponi panggilan seperti ini? Halo, saya ulang lagi. Hai engkau yang letih, lesu, berbeban berat, mari datang kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan, karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Kira-kira saudara meresponi panggilan Tuhan? Saudara mungkin belum mengerti. Lihat yang kedua. Mana yang kau responi? Tadi yang pertama, apakah yang kedua? Lihat. Tuhan bisa berkata seperti ini. Marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena aku sanggup, aku mampu. Gak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagiku. Orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang kusta, orang mati, bangkit. Mari datang. Kira-kira saudara meresponi yang pertama atau yang kedua panggilan daripada Tuhan? Halo? Mari kepada aku lemah lembut. Atau mari kepadaku, aku kuat, aku luar biasa. Tidak ada yang mustahil, yang lemah, yang buta, yang tuli. Saya percaya, saudara akan meresponi yang kedua. Karena apa? Ini dia yang aku cari. Tapi itulah mesin daripada Allah yang pertama. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Saudara, apa mesin yang kedua? Mesin yang pertama, untuk menyembuhkan luka lama, Tuhan harus membuka, membuat luka yang baru. Yang mesin yang kedua, jangan pakai cara dunia. Cara dunia tidak sama seperti caranya Tuhan. Mesinnya Tuhan beda dengan mesinnya dunia. Karena kalau pria pakai otot, wanita pakai saraf, beda senjatanya, beda. Ini yang harus ada. Beda antara dia dengan kita, dengan dunia, dengan saudara dan saya. Berapa banyak orang nggak ngerti cara daripada Allah adalah mesin daripada Allah berbeda. Tampar pipi kiri, tampar pipi kiri. Apa jawabnya? Berikan pipi kanan. Jangan membalas. Dia ngutuk, berkati. Itulah caranya. Berapa banyak kita yang salah di sini dan kita tidak mengerti mesin daripada Allah. Kalau saudara mau diberkati, inilah caranya. Saudara lihat Simpson, Delila. Simpson begitu luar biasa kalahnya dengan Delila. Kenapa bisa kalah dengan Delila? Apakah karena Delila fitness sehingga ototnya luar biasa, tulang seperti tulang besi, otot baja? Simpson mati karena dicekek sama si Delila? No. Simpson kalah oleh Delila, dengan air mata. Jangan melawan segala sesuatu, jangan menghadapi segala sesuatu dengan cara dunia, tapi dengan cara daripada Allah. Adam dan Hawa
Adam dan Hawa begitu luar biasa. Adam begitu luar biasa. Semua binatang dia sebut. Kamu namanya, kamu monyet, kamu kucing, kamu anjing, kamu semuanya. Dan dia berkuasa, itu semuanya takluk tunduk sama dia. Tapi begitu ngadapin Hawa, Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan buruk. Langsung habis gini, Dam, makan. No comment, dia makan aja. Begitu lemahnya dia. Apakah Hawa kekuatannya luar biasa? Saudara, berbeda. Jangan hadapi segala sesuatu dengan caranya kita. Tembok Berlin, Berlin Timur, Berlin Barat. Oke. Yang satu masih komunis, yang satu sudah tidak komunis. Yang satu miskin, yang satu makmur. Yang miskin lemparin sampah. Apa balasannya? Dia tidak balas sampah. Dia kasih daging. Dia kasih supermi. Dia kasih beras. Dan sejak saat itu tidak ada lagi lempar dan melempar seperti itu. Saudara, inilah cara daripada Allah. Inilah mesin daripada Allah. Kalau suamimu galak, suamimu jahat, suamimu tidak berkenan, jangan kau balas dengan caranya dia. Taklukkan dengan air mata, tengkul, berdoa kepada dia. Sekalipun itu, saudara berkata, Pak Pendeta tidak tahu sih apa yang dilakukan. Saudara, jangan membalas kejahatan dengan yang kejahatan. Pakai caranya Allah. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut, lemah menurut manusia, tetapi merupakan kekuatan bersama dengan dia. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, untuk kita bisa menikmati berkat daripada Allah, pakai mesinnya Allah. Dengan kita tahu mesin daripada Allah, yaitu untuk menyembuhkan luka lama. Seringkali dia buka, seringkali dia buat luka yang baru. Mesin Tuhan yang kedua adalah dia tidak melakukan cara-cara yang sama dengan dunia, tapi dia memakai cara-cara yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Itu yang membuat dia berbeda. Jangan melawan otot, kekuatan dengan otot, tetapi otot dengan saraf, dengan kelembutan daripada Allah. Saudara pasti diberkati. Ada amin. Dimanapun saudara berada, percayalah, mesin Tuhan ada menyertai. Kalau saudara tahu bagaimana dan adaptasi saudara terhadap mesin itu, Tuhan saudara pasti diberkati luar biasa. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tetapi ketidakpengertian kami Tuhan membuat kami tidak mengerti. Sesungguhnya Engkau sudah memberkati kami, tetapi kami tidak bisa memanfaatkan berkat daripadamu karena kami tidak tahu cara kerjanya Engkau seperti apa. Kesempatan ini kami sudah diberkati. Kami disadarkan kekuatan daripadamu begitu luar biasa. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada, untuk tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Persiapkan mereka untuk berjalan bersama dengan Engkau, memakai fasilitas mesin daripadamu Bapak, menaklukkan segala apa yang dia ada di depan mereka. COVID-19, virus corona, apapun itu bentuknya, hadapi bersama dengan dia. Percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Berkati negara kami Bapak, presiden kami, wakil presiden, gubernur, para dokter, manapun mereka berada. Tuhan, roh kebijaksanaan ada menyertai mereka, sehingga pandemi seperti ini Tuhan membuat kami berangkulan, bersatu hati, mengusir semua virus-virus di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, biar penyertaan-Mu ada menyertai mereka. Roh kebijaksanaan, sehingga semua pelaturan-pelaturan dapat dijalani oleh rakyat. Dan pandemi seperti COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kami percaya negara kami diberkati, dilindungi, dibebaskan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sampai jumpa di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.